Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di masjid kita ini. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, yang saya sayangi adik-adik jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Gimana kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Sehat? Oh, sehat. Ini udah menjalani keberapa kita nih? 11 Ramadan. Di sini kita udah sholat tarawih, udah 3 Ramadan ya. Ya, pernah saya ngisi di sini di hari tahun 2021, di hari ke-9, tahun 2022 di hari ke-26, di hari sekarang hari ke-11. Banyak udah perubahan-perubahan Bu ya, Pak, masjid-masjid kita ini. Semoga beransur-ansur ya. Yang penting tetap semangat ibu-ibu, bapak-bapak. Terwujud masjid raya kita ini ya, syiarnya hidup setiap waktu. Remaja masjidnya hidup setiap waktu. Ya. Untuk menerapkan sholat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun ini malam yang berbahagia, judul ceramah agama yaitu kiat menggapai Lailatul Qadar. Sebagai kiat kita apa pada hari ini untuk selanjutnya malam Lailatul Qadar, ya, malam untuk beramal, meningkatkan kualitas ibadah kita.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5, "Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahri. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itulah turun malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahterakanlah malam itu sampai terbit fajar. Sebentar lagi kita malam Lailatul Qadar. Apa tujuan kita? Perbanyak ibadah. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang turunnya Al-Quran. Mushaf. Maka kitab suci kita adalah Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Disitulah kesempatan kita beribadah kepada Allah di bulan puasa pada bulan Ramadan ini. Maka di bulan Ramadan ini adalah bulan 1 sampai ke 10, kemudian 21 sampai 20, 21 sampai 30, 11 sampai 20 adalah bulan yang mana ada level di situ. Bulan pembakar dosa, bulan rahmat, bulan ampunan, bulan itkun minan nar, dijauhkan dari api neraka. Maka di bulan Ramadan inilah kesempatan kita memperbanyak ibadah kepada Allah. Banyak ibadah kita. Karena bulan ini adalah bulan pembakar dosa. Bulan kita untuk bermuhasabah. Bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Perbanyak ibadah kita kepada Allah. Selain ibadah kita, ibadah ritual sudah kita jalani. Ya, sholat, sudah. Ibadah sosial kita apa? Selain itu, zakat, infak, sedekah, pembantu ibadah yang lainnya. Puasa, sudah. Baca Al-Quran, sudah. Tadarus, sudah. Maka inilah yang membantu amal ibadah kita ini. Di malam Lailatul Qadar inilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Ad-Dukhan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin." Artinya, sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi dengan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Maka di bulan ini, ya, kita menghitung hari lagi, Bu. Nggak lama lagi Lailatul Qadar. Iktikaf kapan? Tidak lama lagi. Ya, sekarang kita masuk ke 11, ya, sekitar berapa hari lagi. Ya. Jadi disitulah kesempatan kita beribadah kepada Allah untuk menyempurnakan. Kalau kita mengandalkan dari sholat kita, saya pribadi dan kita pribadi menilai nggak cukup, Bu. Kalau hanya sholat. Karena di dalam sholat kita ini banyak sempurna atau tidak sempurna, di situ kita banyak kesalahan atau kehusukan. Toharoh kita tidak beres, bersuci kita tidak beres, maka ditambah dengan ibadah-ibadah yang lainnya seperti puasa, baca Al-Quran, infak, sedekah lain. Inilah yang akan membantunya. Jadi itu kita koreksi, bermuhasabah.
Maka dibantu. Hanya mengandalkan sholat kita tidak cukup, Bu. Ya, Bu? Ya. Karena kita sholat aja sekarang ini udah terbayang tak kemana-mana pikirannya. Allahu Akbar. Bismillah. Udah. Lebaran ini nggak lama lagi, kebutuhan naik BBM, naik anak-anak belum baju lebaran. Ya, Bu. Nanti udah ketika apa nanti mau rukuk, Allahu Akbar. Arisan belum dibayar, pala kali hutang Poland belum dibayarnya. Jijik kali aku melihat mukanya petir di luar. Aduh, basahlah baju di luar itu. Habis semua. Di situ kita mau yakin. Udah nanti sujud Allah Akbar, aduh. Anak-anak belum beli baju lebaran pun gimana nih? Itu. Ya Allah, bangkit lagi. Bapaknya belum pulang-pulang lama kali merantau, apalah kerjanya. Jangan-jangan dia bercewek di rantau itu. Bukan Bang Toyib yang tak pulang-pulang, tega kali teganya. Maka disinilah kekhusyuan kita nih, akhirnya terganggu. Maka dibantu dari mana, Bu? Dari pahala baca Al-Quran. Makanya di bulan Ramadan nih, Bu, tingkatkan baca Al-Quran. Jangan kita ngumpat. Ini nggak bisa lihat nih, ini rawan nih, apalagi masjid baru bangun ini, hati-hati. Mana Pak pengurus kita? Ada? Jangan-jangan nih Pak pengurus nih apa ini? Beli motor baru dia. Jangan-jangan ini uang masjid kita. Nggak taunya rumah Pak pengurusnya jual warisan nanti di kampung. Gugur pahala ibadah kita. Gara-gara muncung kita, gara-gara lisan kita. Hati-hati, Bu. Lidah tidak bertulang, bentuknya kecil. Dan bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka dan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Itulah lidah kita. Salamatul insan fi hifdzi lisani. Dimanapun kita ingin hidup, jaga lisan kita, jaga lidah kita. Mau di negeri kita, mau di negeri orang, mau di rantau orang, mau di masyarakat manapun, adalah lisan ini, adalah lidahmu, adalah harimaumu. Gugur pahala ibadah kita. Ini pahala udah menumpuk ini. Pahala sholat, ya udah numpuk. Pahala infak udah numpuk. Nah, biasanya kaum ibu kalau udah ngumpul satu atau dua tuh, biasanya di tempat saya tuh lama mula-mulanya cerita-cerita kue lebaran dulu. Udah buat kue lebaran, jijik kali aku si Poland dulu. Utangnya belum dibayar-bayar. Cekik kan itu udah semati dia. Gugur pahala ibadah kita gara-gara muncul kita. Maka di Lailatul Qadar inilah kita tingkatkan. Makanya kita ada iktikaf. Apa gunanya? Disitulah kita menerapkan puasa kita itu dijauhkan dari cakap-cakap yang lain. Makanya iktikaf itu selama 10 hari. Yang terakhir itu adalah hukumnya adalah sunnah. Boleh kaum bapak, kaum ibu di masjid, di musola, maka kita jalankan iktikaf selama Lailatul Qadar. Maka itu kesempatan supaya kita terjaga puasa kita, lapar, haus kita tahan. Kemudian kita puasakan hati kita, panca indera kita, lisan kita, semua pandangan kita, maka dia masuk level kedua. Banyak orang-orang yang berpuasa pada hari ini hanya menahan lapar dan haus. Dia puasa, ya. Sholat dia tidak kerjakan. Dia puasa, ya, judi online jalan terus. Dia puasa, ya, togel jalan terus. Ibaratkan durian yang kita tanam bertahun-tahun nggak ada buahnya, Bu. Nggak berbuah dia. Hanya sia-sia saja. Makanya kita butuh buahnya, hasilnya yang manis bisa mendapatkan hasilnya. Makanya kita puasa tetap kerjakan, sholat tetap kerjakan. Ini ada tempat saya nih, Bu, nih. Ya. Dia puasa tak pernah. Sholat tarawih tidak pernah. Giliran lebaran dia pula yang paling banyak buat kue lebaran. Dia pula dulu Allahu Akbar Allah. Dia pula yang dulu nyala imam itu. Maka kita bukan itu. Amal ibadah kita muhasabahkan diri kita koreksi. Sejauh mana amal ibadah kita pada tahun ini dan tahun depan dan tahun akan datang. Bu, bisa jumpa yakin masih di Ramadan akan datang, Bu? Bu, saya tanya sama ibu-ibu loh.
Bapak-bapak juga. Kalau rambut kita sudah mulai memutih, nggak akan lama lagi tuh, Bu. Apalagi gigi sudah hancur. Uban udah bertabur. Makan pun cuma bubur, nunggu masuk kubur. Ukur terus kapan kita di rumah. Aduh, aku agak lama lagi nih. Masih jumpa kah di Ramadan akan datang? Apalagi hidup udah tupang pel, Bu. Makan pel sembuh, sakit lagi, makan lagi, sembuh lagi. Aduh, sikit-sikit rujuk ke Webros, sikit-sikit rujuk ke Sansani. Berobat, nggak lama lagi. Nggak perlu lagi kita poles-poles rambut kita pakai rebonding, dihitamkan, mau keriput kulit kita, mau muka kita, mau pakai bedak keli, bedak meong, nggak ada artinya. Amal ibadah kita tingkatkan pada hari ini. Sholat kita. Masihkah kita jumpa di Ramadan akan datang? Allah tidak pandang usia kita muda, tua, remaja, dewasa, manula. Nggak Allah pandang. Bisa jadi kita di Ramadan akan datang nggak jumpa lagi. Maka di waktu inilah kita evaluasi pada diri kita di malam Lailatul Qadar. Waktu akan datang belum tentu akan menjadi milik kita. Dan waktu yang telah berlalu tidak dapat diulangi kembali. Dan waktu sekarang kita evaluasi pada diri kita. Bisa diambil pelajaran dari sini, Bu? Pak, bisa. Inilah kesempatan kita beribadah kepada Allah. Sebelum kita wafat, sebelum kita mati. Inilah yang akan kita bawa bekal kita dari dunia ke akhirat nanti. Gak ada lagi penyesalan di alam kubur. Ya Allah, balikkan saya ke dunia lagi untuk fokus beribadah kepada Allah. Saya rajin berinfak, sedekah, sholat, puasa. Ketika penyesalan tidak ada lagi bermakna. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tiap-tiap yang bernapas pasti akan merasakan mati. Masih ada kehidupan sesudah kematian. Maka sadar kita. Kita pasti akan menjalani. Maka di Ramadan ini kesempatan kita. Kita genjot amal ibadah kita. Kita kuatkan. Untuk persiapan akan datang. Menuju dari dunia hingga ke akhirat. Makanya dari intisari, dari ceramah agama ini adalah apa? Di malam Lailatul Qadar nanti kita kuatkan sholat sunnah kita, ya, sholat duha, sholat tahajud, kemudian baca Al-Quran. Ya, ini akan sebagai membantu kita di itikaf nanti. Makanya orang-orang yang tarekat, suluk-suluk di pondok pesantren, kenapa dia 1 bulan? Karena dia khusus mempuasakan dirinya dari lapar dan haus. Dia puasakan hatinya, dia puasakan panca inderanya, lisannya, semua dia puasakan. Supaya lisannya terjaga. Dari yang ngumpat-ngumpat, bercakap-cakap, mencaci maki, sumpah serapah. Itulah tujuannya. Begitu juga kita pun nanti di itikaf. Maka ini kesempatan. Banyak beribadah, terus beribadah. Kita kuatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.